Impor pakaian bekas kian membanjiri pasar Indonesia. Hal ini membuat pelaku industri di bidang yang sama menjerit. Lantaran produk buatannya justru kalah saing oleh barang impor ilegal. Mengapa Indonesia bisa dibanjiri produk-produk pakaian impor bekas pakai? Bagaimana langkah pemerintah memberantas impor pakaian bekas? Sobat bisnis, inilah Fokus. Urusan impor pakaian bekas di Indonesia sepertinya tidak pernah bisa diberantas. Di satu sisi, keberadaan pakaian bekas menjadi ajang untuk berburu produk murah oleh sebagian masyarakat. Di sisi lain, ada yang beranggapan pakaian bekas tersebut tergolong sebagai sampah atau limbah yang tak layak pakai. Melansir Reuters, penasehat kebijakan Global Alliance for Incinerator Alternative, Darmesah menyebut, besarnya pasar pakaian bekas impor di Indonesia lantaran pemerintah tidak memiliki aturan yang ketat untuk hal ini. Aliran pakaian bekas yang murah dan tidak diatur, kata penasehat kebijakan Global Alliance for Incinerator Alternative, Darmesah. Menurut Darmes, barang bekas yang diimpor dari berbagai negara tersebut sebenarnya memiliki persentase dapat digunakan kembali sangat kecil, sehingga akan menambah masalah sampah di negara tujuan. Sebab pedagang biasanya membeli barang dalam karung tanpa mengetahui pasti isi karung tersebut, sehingga tak jarang pedagang membuang lebih dari setengah isi karung yang mereka beli lantaran tak layak jual. Meski demikian, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menepis anggapan tidak adanya aturan soal larangan impor pakaian bekas. Pakaian bekas dengan pos tarif HS 6309 secara tegas dilarang untuk diimpor. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas dan Permendak Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan impor. Produk ini dikategorikan sebagai limbah mode dan dilarang untuk diimpor masuk karena aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan. Berdasarkan aturan tersebut, importir yang melanggar dapat dijerat Undang-Undang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen dengan sanksi berupa kurungan dan denda. Sayangnya, sejauh ini satu-satunya tindakan yang dilakukan Kemendak adalah mencabut izin impor serta menyita dan menghancurkan pakaian bekas. Meski aturan menyatakan ilegal, distribusi pakaian bekas impor tetap saja mengalir ke sejumlah pasar lokal di Indonesia. Bagaimana barang tersebut bisa beredar di tanah air? Pakaian bekas yang berasal dari sejumlah negara dikumpulkan dan dikirim dari negara tetangga Indonesia. Barang tersebut lantas masuk dari pintu-pintu pelabuhan tikus dari negara tetangga kita. Pelabuhan-pelabuhan tikus tersebut berada di berbagai wilayah di Indonesia, antara lain Sumatera, Tembilahan, Riau, kemudian beredar sampai ke Pulau Jawa melalui jalur darat. Barang tersebut dipesan dalam bentuk bal-balan oleh pedagang. Pedagang mengaku bisa kapanpun mendapatkan barang yang diinginkan atau dapat dikatakan stok barang selalu tersedia. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan, Ferry Anggrijono menyebutkan, pasar pakaian bekas impor ilegal memang bernilai hingga jutaan dolar per tahunnya. Ferry menyatakan kementerian telah berupaya membubarkan praktik jual beli barang bekas impor ilegal ini, tetapi akan selalu kembali menjamur. Kalau kita razia di satu daerah, lalu sepi, muncul di daerah lain lagi. Saya tidak mengatakan sindikat besar, tapi kegiatannya terorganisir dengan baik.
kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan, Ferry Anggrijono. Kemendak menuding banyaknya pelabuhan yang ada di Indonesia menjadi pemicu menjamurnya penjualan barang-barang impor bekas, namun sumber daya Kemendak terbatas untuk mengawasi banyaknya pelabuhan tikus di Indonesia. Imbas peredaran produk bekas impor ini pun membuat industri lokal rontok. Terlebih lagi, saat ini industri pakaian hingga alas kaki lokal menghadapi banyak ketidakpastian ekonomi. Industri tekstil dan produk tekstil lokal pun mengeluhkan banyaknya pakaian bekas yang membanjiri pasar domestik membuat produknya sulit memenangkan persaingan. Apalagi harganya yang miring dengan mendapatkan merek ternama menjadi salah satu alasan pembeli memilih barang impor ilegal ini. Ketua Umum Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia, Retma Gita Wirawasta menyatakan, banyak pihak yang ragu pemerintah dapat mengendalikan produk impor, terutama produk impor ilegal. Bicara soal produk impor berarti ada di hilir, sudah jadi garmen. Yang terganggu bukan industri garmennya, namun head-to-head garmen yang diproduksi lokal. 80% garmen diproduksi oleh UKM, kalau besar orientasinya ekspor. Kalau orientasinya lokal dengan UKM beli bahan dari barang negeri. Yang terganggu ini satu rantai, dari hulu ke hilir di dalam negeri. Suplai kita menjadi terganggu, kata Ketua Umum Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia, Retma Gita Wirawasta. Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian, Adi Rohmanto Pandiangan menyebutkan, pihaknya telah mengupayakan berbagai hal dalam penguatan pasar dalam negeri. Namun, derasnya impor ilegal terutama pakaian dan sepatu bekas bukan ranah Kemenperin. Selain itu, Kemenperin juga telah melakukan berbagai upaya yang berkaitan dengan penguatan pasar domestik bagi industri dalam negeri ini, berupa pengoptimalan tingkat komponen dalam negeri dan penerapan Standar Nasional Indonesia SNI. Ini kan bukan urusan saya. Tanya dong, bagaimana Bea Cukai, TNI Polri gimana? Kenapa bisa lolos itu? Lantas tanyalah ke Kemenko Perekonomian dong, sebagai koordinator ini. Tagih dong ke sana. Saya kan hanya bisa memperkuat TKDN dan SNI. Kata Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian, Adi Rohmanto Pandiangan. Meskipun Kementerian Perdagangan gencar menyita pakaian bekas impor bernilai miliaran rupiah, namun aksi ini masih kalah cepat dengan peredaran produk ilegal di pasaran. Jual beli pakaian bekas impor masih marak dan sulit diberantas di sejumlah daerah di Indonesia. Sepanjang 2022, barang sitaan berupa pakaian bekas impor ilegal yang diburu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanya sebesar 23,91 miliar rupiah. Angka perkiraan barang hasil penindakan tersebut didapat dari 220 penindakan Balpres. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 165 tindakan dengan perkiraan nilai BHP sebesar 17,42 miliar rupiah. Impor pakaian bekas ilegal tertinggi terjadi pada 2019 dengan jumlah penindakan mencapai 399 dan nilai sitaan mencapai 26,76 miliar rupiah. Jika dirinci berdasarkan jenis kasus penindakan, pada 2022 terdapat 89 penindakan kasus impor barang melalui penumpang, 39 kasus impor umum, dan 83 kasus pengiriman barang atau pos, 7 kasus kawasan bebas atau free trade zone, dan 3 kasus kawasan berikat. Dari sisi wilayah operasi,
kantor pelayanan utama Bea Cukai Batam menduduki posisi pertama dengan jumlah penindakan sebanyak 102 kali pada tahun 2019, 40 kali pada 2020, dan 39 kali pada 2021, dan 50 kali pada tahun lalu. Dengan demikian, dalam rentang waktu 2019 hingga 2022, telah dilakukan sebanyak 231 kali penindakan di KPU Bea Cukai Batam. Hal ini tidak heran, lantaran Batam berdekatan dengan negara tetangga, Singapura. Jarak pulau di Kepulauan Riau tersebut dalam kilometer hanya sekitar 35,3 kilometer atau 21,94 mil saja, dengan waktu perjalanan sekitar 1 jam menggunakan kapal feri. Dengan demikian, sangat memungkinkan importir nakal menyelundupkan barang dan masuk ke pulau ini. Selain itu, pulau ini juga sudah tidak asing disebutkan sebagai pulau yang menyediakan berbagai barang murah dari luar negeri. Upaya pemerintah tidak cukup, masih banyak celah untuk perdagangan pakaian bekas impor di tanah air terbuka bebas. Kita nantikan gebrakan berikutnya.